Di Suryalaya itu banyak tempat inabah. Ya, kalau nggak salah sampai 21 titik, termasuk di luar negeri. Nah, kami kunjungi waktu itu inabah 2, perempuan, yang khusus perempuan. Jadi begitu kami sampai, disambut oleh pengurus, lalu kami duduk, ya, kemudian disuruh keluar ada beberapa orang anak-anak, ya, peserta inabah itu yang sudah sehat. Nah, ada yang masih SMP, Pak. Ada juga yang sudah orang tua. Ada. Jadi yang kena inabah di sana itu bukan hanya anak-anak, orang tua juga ada yang di situ. Yang keluar waktu itu anak-anak. Ya, kira-kira anak-anak SMP. Nah, dia disuruh oleh pengurus untuk menceritakan keadaan dia. Dia sudah sembuh dari inabah. Sudah berapa tahun tinggal di sana. Jadi dia cerita, saya Pak katanya, Islam saya ini baru di sini. Ya, baru saya merasakan beragama Islam itu setelah saya di sini. Sebelum saya ke sini, nggak tahu saya katanya. Kayaknya ya agama Islam, tapi nggak terlaksanakan amalnya. Saya dulu, ayah saya kata dia seorang pejabat, ya, termasuk pejabat penting. Ayah saya punya istri 2 kata dia. Nah, dia pulang ke rumah paling hari Sabtu. Sabtu pulang, pagi Senin udah pergi lagi. Kalau dia pulang katanya, nggak pernah dia tanya, kamu sudah sholat belum? Yang dia tanya, masih ada duit nggak? Ya, uang yang dia tanya. Kamu masih punya duit? Nah, nggak pernah dia tanya apakah sudah sholat, apakah sudah baca Al-Quran, apakah sudah zikir, nggak pernah. Yang ditanya, kamu masih punya duit apa tidak? Saya kalau minta uang sama ayah saya, paling sedikit 10 juta. Itu paling sedikit. 10 juta itu paling lama habis 1 minggu. Dipoya-poyakan sama kawan-kawannya beli narkoba. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan amaliyah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi sudah kita praktek. Sebab kita sudah mengkaji baik amaliyah hakikatnya maupun tasawuf nazarinya sudah kita kaji. Memang saya minta dari beberapa waktu lalu pengajian kita ini mungkin kita bagi 50-50. Jadi 50% waktunya kita gunakan untuk zikir praktek, 50%-nya untuk ngaji. Jadi kita harapkan bukan hanya kita memahami materi, tetapi juga kita praktek. Sebab antara amaliyah dengan ilmiah ini harus sejalan. Tidak bisa kita mengabaikan salah satu. Kita kuat di bidang paham, tapi lemah di bidang amal, itu juga salah. Begitu juga kuat di bidang amal, kurang di bidang paham, juga salah. Jadi antara amaliyah dan ilmiah itu harus sejalan. Pengamalannya kita laksanakan, kemudian kaji pahamnya kita
jalani, kita kaji, kita pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, amaliyah yang kita laksanakan ini adalah amaliyah dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya. Amaliyah dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini ada 4 macam amaliyah pokok. Pertama zikir jaharnya, yang kedua zikir khafinya, yang ketiga khatamannya, dan yang keempat manaqib. Ini merupakan amaliyah pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Zikir jahar dan zikir khafi, ya dan itu kita usahakan untuk istiqomah. Kenapa kita harus istiqomah? Pertama, kita harus yakin betul bahwa zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, yakin dulu Bapak Ibu. Di syaratnya atau modal utama yakin. Sebab kalau tidak yakin, ya dia kurang intensif pengamalannya. Nah, yang kedua, merasa butuh. Ya, maka sering saya katakan, zikir ini bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Seperti hanya makan itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Ketika orang sudah merasa butuh, maka dia akan laksanakan dengan istiqomah, namanya butuh. Sama aja dengan makan tadi, ya kan? Sesibuk apapun pekerjaan kita, ketika perut kita lapar, pasti kita dahulukan makan dulu. Tinggalkan dulu pekerjaan makan. Kenapa? Kebutuhan. Cuman bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh. Tapi kalau zikir, ibadah itu adalah kebutuhan ruh. Nah, jadi dua-duanya kebutuhan. Maka sering saya katakan zikir itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Tapi banyak orang merasa seolah tak butuh, gitu. Ya, seolah merasa tak butuh. Padahal sebenarnya bukan dia tidak butuh. Jangankan kita manusia, Pak, cacing aja zikir, gitu. Lalat aja zikir. Sejak dari alam ruh dulu itu sudah ya kita menerima perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita penanggung diri rahasia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua isi langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah, artinya berzikir kepada Allah. Ya, makanya tidak ada makhluk di atas dunia ini yang tidak zikir, Pak. Pada dasarnya. Cuman kadang-kadang kita ini nggak butuh, merasa nggak butuh, padahal sebenarnya kita butuh. Ruh kita ini begitu masuk ke dalam jasad, kerjanya cuma zikir itulah. Kalau dia nggak zikir, Pak, udah mati kita. Ya. Gimana kita perhatikan? Ketika jantung berdetak, ya, kalau didengar dengan telinga zahir, apa yang kita dengar? Dak duk, kan gitu kan? Itu pendengaran telinga zahir. Tapi coba dengar dengan telinga batin. Ya, beda, Pak. Bukan dak duk. Allah. Kata jantung kita itu. Kata ruh kita itu. Maka saya bilang tadi, kalau dia enggak zikir, mati kita. Jadi begitu dia masuk ke dalam tubuh kita ini, enggak berhenti zikir. Dan bukan hanya jantung. Bukan hanya jantung, napas kita saja keluar masuk ini bukan asal keluar masuk, zikir. Ya, cobalah perhatikan itu.
Nah, makanya nanti kita kaji, kita pelajari yang namanya zikir anfas. Nah, jadi ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, kita baru dua yang kita kaji, yang kita pelajari. Ya, zikir jahar dan zikir khafi, artinya zikir syariat dan zikir tarekat. Baru dua. Nah, zikir syariat itu medianya tubuh. Itu medianya, ya, yaitu dengan ucapan dan perbuatan. Nah, makanya zikir jahar itu mesti mulut dan tubuh yang berzikir, bukan hanya mulut saja. Karena zikir jahar ini menggunakan dua bahasa, bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisannya ucapan la ilaha illallah, itu ucapan lisan. Tetapi bahasa tubuh dengan memakomkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tubuhnya. La ilaha illallah, itu tubuhnya bergerak. Jadi gerakan tubuh itu bukan sembarang gerak, ya. Ngomong tubuh kita ini dengan kalimah la ilaha illallah, cuman bahasa tubuh, ya, memakomkan. Itu bahasa tubuh la ilaha illallah. Artinya apa? Mulai dari ucapan sampai kepada perbuatan, semuanya mengarah kepada la ilaha illallah. Mulai dari ucapan kita, perbuatan kita selalu dalam jalur la ilaha. Biar jasad ini tahu dulu, jangan sehingga tahu betul si jasmani la ilaha illallah. Yang melihat itu Allah, bukan kamu. Yang kuasa itu Allah, yang mendengar itu Allah. Nah, sehingga semua terpulang ke Allah. Yang punya iradah, makanya saya bilang nggak cukup dengan teori, tapi harus dengan praktek. Nah, praktek ini diawali dengan sebuah keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan zikir, bukan, betul-betul dari hati kecil. Itu namanya kita butuh, Pak. Ya, jadi butuh itu kita akan kejar, kita akan laksanakan. Namanya orang butuh. Ibarat makan tadi, perut kita lapar, kita butuh makan. Kalau nggak ada nasi, kita cari nasinya. Bila perlu masak dulu, nggak ada beras kita beli. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena kita butuh. Tapi ketika kita tidak merasa butuh, itu kita remehkan. Ada ya. Nggak mau mengamalkan. Kenapa orang seolah merasa tidak butuh tadi? Pertama mungkin tidak paham. Nah, kurang paham. Ya kan? Kalau zikir itu merupakan kebutuhannya. Kemudian perlu kita pahami, pelaksanaan zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah itu bukan rekayasa ulama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, itu kan tidak ada dasarnya. Itu kan orang yang nggak paham. Ya, atau memang dia tidak pernah mempelajari itu. Udah jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Itu kata Rasul kepada para sahabat ketika itu. Nah, sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak. Jadi bukan sedikit, semakin banyak semakin bagus. Ya. Kalau tadi cuman hanya sekitar
200 lebih, ya lebih sedikit, itu karena kita dibatasi waktu, Pak. Semakin banyak semakin bagus. Biar lidah ini terbiasa dulu ngomong la ilaha illallah. Makanya dulu saya bersama dengan kawan-kawan dari pengurus MUI Bandar Lampung ketika itu, ya silaturahim sama pengusaha di Suryalaya. Kemudian kami nengok Inabah 2. Inabah 2 itu khusus perempuan. Di Suryalaya itu banyak tempat inabah. Ya, kalau nggak salah sampai 21 titik, termasuk di luar negeri. Nah, kami kunjungi waktu itu Inabah 2, perempuan, yang khusus perempuan. Jadi begitu kami sampai, disambut oleh pengurus, lalu kami duduk, ya, kemudian disuruh keluar ada beberapa orang anak-anak, ya, peserta inabah itu yang sudah sehat. Nah, ada yang masih SMP, Pak. Ada juga yang sudah orang tua. Ada. Jadi yang kena inabah di sana itu bukan hanya anak-anak, orang tua juga ada yang di situ. Yang keluar waktu itu anak-anak. Ya, kira-kira anak-anak SMP. Nah, dia disuruh oleh pengurus untuk menceritakan keadaan dia. Dia sudah sembuh dari inabah. Sudah berapa tahun tinggal di sana. Jadi dia cerita, saya Pak katanya, Islam saya ini baru di sini. Ya, baru saya merasakan beragama Islam itu setelah saya di sini. Sebelum saya ke sini, nggak tahu saya katanya. Kayaknya ya agama Islam, tapi nggak terlaksanakan amalnya. Saya dulu, ayah saya kata dia seorang pejabat, ya, termasuk pejabat penting. Ayah saya punya istri 2 kata dia. Nah, dia pulang ke rumah paling hari Sabtu. Sabtu pulang, pagi Senin udah pergi lagi. Kalau dia pulang katanya, nggak pernah dia tanya, kamu sudah sholat belum? Yang dia tanya, masih ada duit nggak? Ya, uang yang ditanya. Kamu masih punya duit? Nah, nggak pernah dia tanya apakah sudah sholat, apakah sudah baca Al-Quran, apakah sudah zikir, nggak pernah. Yang ditanya, kamu masih punya duit apa tidak? Saya kalau minta uang sama ayah saya, paling sedikit 10 juta. Itu paling sedikit. 10 juta itu paling lama habis 1 minggu. Dipoya-poyakan sama kawan-kawannya beli narkoba. Narkoba itu mulai dari harga yang murah sampai harga yang termahal sudah saya coba. Ya, makanya 10 juta itu bisa hanya 1 minggu habis. Nanti ya Sabtu depan minta lagi dari ayahnya. Nah, namanya orang banyak duit. Ya, sehingga saya katanya kadang-kadang jarang pulang, katanya main sama teman-teman. Nah, oleh ayah saya katanya karena saya kayaknya sudah tidak terkendali lagi sama orang tua saya dibawa ke sini. Nah, dibawalah ke Inabah itu ya, direhabilitasi. Nah, sampai di sini katanya saya dimandikan, saya diajar zikir. Kami Pak katanya kalau zikir itu sekali duduk paling sedikit 1.500. Itu paling sedikit. Jadi sesudah sholat itu zikir paling sedikit 1.500. Nah, kita ini kan disuruh apa itu paling sedikit 165. Nah, jadi minimal 165 minimal, gitu ya. Lebih banyak lebih bagus itu. Tapi kalau anak-anak inabah itu 1.500 sekali duduk. Itu zikirnya. Makanya semakin banyak zikirnya semakin bagus. Nah, setelah beberapa tahun ini saya di sini, inilah saya baru merasakan kalau saya ini orang Islam. Nah, saya sudah sudah sehat katanya. Nah, saya diminta untuk pulang, saya nggak mau. Kata anak itu, saya nggak mau pulang.
Takut saya kalau saya pulang ketemu lagi teman-teman saya, akhirnya kambuh lagi penyakit lama. Anak-anak Pak yang cerita. Nah, makanya kalau sudah sholat itu gemuruh zikir. La ilallah, la ilallah. Nggak ada yang namanya malu-malu. Karena ini kebutuhan. Ya. Jadi Rasul yang menyuruh Pak. Bukan para ulama, bukan rekayasa ulama, tapi Rasul yang perintah. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau betul-betul iman kepada Rasulullah, nah inilah salah satu anjuran beliau, ajaran beliau. Ya, kalau betul-betul kita beriman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita harus biasakan dulu ya berzikir dengan kalimah la ilaha illallah? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah ini memang sudah terbiasa menyebut kalimah la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan la ilaha illallah. Jangankan mau mati, Pak. Ya, jangankan mau mati. Tertarung saja kaki kita di batu. Tergantung apa yang dibiasakan lidah kita itu. Kalau biasa nyebut kalimah tauhid, la ilaha atau kalimah ismuzat Allah, itu trak kaki kita tertarung di batu, apa yang keluar? Allah atau astaghfirullah atau la ilaha illallah. Itu udah biasa keluar. Karena itu yang terbiasa. Coba kalau yang nggak biasa, begitu kakinya tertaruh, tak, seleh kidah. Apa itu seleh kidah? Itu yang kadang-kadang kalimat-kalimat yang tak punya arti. Seleh kidah. Cobalah cari di kamus itu, ada nggak artinya seleh kidah? Nggak ada. Tapi udah kebiasaan itu. Ya dah. Mungkin saya juga nggak paham juga ya. Mungkin karena zaman dahulu kan, ya nenek moyang kita dulu sebelum Islam masuk kan beragama Hindu. Ya, jadi nggak terbiasa nyebut ya kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Ya, begitu datang Islam, ya diajarkan Subhanallah, ya. Subhanallah. Mungkin itu plesetan daripada subhanallah, seleh kidah subhanallah. Nah, maka sekarang ini yang seleh kidah itu tinggalin aja, itu nggak usah dipakai lagi, ganti subhanallah. Ada lagi yang satu, begitu tertarung kaki, astanaga. Apa? Mikir saya, astanaga ini artinya apa? Kalau di bahasa Lampung, kayaknya saya belum pernah tahu itu apa arti astanaga itu. Mungkin saya juga nggak paham ya. Dulunya karena orang-orang ya belum terbiasa dengan berbahasa Arab, awal mulanya agama itu datang Islam diucapkan disampaikan gitu ya. Astaghfiruka. Jadi astaghfiruka, cuma lidah nggak biasa terpeleset astanaga gitu. Nah, jadi kita kembalikan sajalah dengan kalimat yang lurus, astaghfiruka atau astaghfirullah katanya. Ya astanaga itu kita buang saja, nggak usah dipakai lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Nah kalau lidah ini sudah terbiasa, ya insya Allah ya setiap kita menghadapi sesuatu akan zikir, kata Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau paling tidak ismu zat kita sebut Allah dan lain sebagainya. Karena apalagi kalau menghadapi kematian, yang kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya
untuk menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Jadi jangan dianggap tawaran murahan. Kalau begitu nggak usah sholat lah, nggak usah puasa. Ingat aja lah Allah kalau udah mau mati. Masuk surga, nggak itu urusannya. Saking sulitnya. Nah, karena sulit itu, maka jauh-jauh hari sebelum waktu kematian, biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Nah, kalau sudah terbiasa, ya insya Allah akan meninggal pun dengan la ilaha illallah, husnul khatimah. Nah, sebab semua orang bercita-cita berharap supaya husnul khatimah. Yang namanya sukses hidup kita ini kan kalau husnul khatimah. Sudahlah jadi pejabat kita, banyak duitnya, kaya raya misalnya. Tapi kalau su'ul khatimah itu enggak selamat. Ya. Sedunia ini hanya sebentar, Pak, enggak lama. Ya. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Ukuran dunia dengan akhirat itu ya, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Jadi ukurannya itu. Jadi sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita cuma hanya 100 tahun misalnya, itu berapa menit ya di akhirat itu. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'ahu fayarfa'u fama baqiya bi fahwa dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Masya Allah. Nggak perpernya, Pak. Tetapi kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia sekarang. Walaupun semikian lama hidup di akhirat, itu yang ditentukan oleh amaliyah dan perbuatan kita selama di dunia ini. Ya, sebab di sana di akhirat tidak lagi ada waktu untuk beramal. Yang ada itu waktu untuk menikmati hasil dari amaliyah kita. Makanya kalau baik kita di dunia, di sana insya Allah jadi baik. Kalau sudah kembali kepada Allah sejak dari dunia ini sampai kapan pasti kembali ke Allah. Udah kenal Allah waktu di dunia, di sana pasti kenal. Tapi kalau dari dunia ini enggak kenal Allah sampai akhirat, jangan harap mau kenal Allah, Pak. Maka nabi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Naudzubillah. Kalau sudah menempuh jalan sesat, ya sengsara lah itu, neraka lah itu. Nah, jadi makanya kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat baik, serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan Anda berbuat jahat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Ya, kalau memang kita sudah merasa cukup dengan syariat aja, gak usah ngaji-ngaji tarekat, gak usah ngaji-ngaji hakikat, ya sudah. Artinya kalau kita punya rumah, cukuplah dinding geribik aja, walaupun lantai tanah cukup, ya itulah bagianmu. Tapi kan ada orang yang nggak merasa cukup kalau hanya dinding geribik, dia mesti pakai bata, bukan dipelur. Ada yang nggak merasa cukup kalau hanya pakai bata, harus diplester, diaci. Ada yang nggak merasa cukup hanya plester diaci, tapi harus pakai granit. Nah, mahal lagi. Itu sunat semua itu, Pak. Ya, yang namanya plaster, yang namanya aci, yang nama cat, yang pakai granit itu sunat semua. Yang wajib pakai batanya. Masang batanya itu yang wajib. Cuman kalau dihitung biayanya 1 meter pasang bata, ongkosnya saja mungkin ya 35.000, 50.000. Total 1 meter itu
mungkin nggak cukup, nggak nyampai 300.000 1 meter. Tapi coba pasang granit, tergantung kualitasnya. Kualitas yang bagus, ya satu granit itu, ya satu dos itu sampai 450.000. Ada yang malah lebih dari itu. Nah, semakin banyak sunatnya, semakin nyaman kita tempati rumah. Ya, ini tiangnya sudah pakai cakar ayam, kemudian pakai profil, lalu kemudian lantainya pakai granit yang mahal, kemudian dindingnya juga begitu, tidak cukup hanya plaster aci dan cat, harus ada profilnya atau pakai granit yang mahal. Semakin banyak sunatnya, semakin nyaman kita tempati. Nah, begitulah kira-kira dalam beribadah. Ya kalau hanya sekedar saya nggak maulah yang tarekat itu. Saya kepinginnya cukup sholat 5 waktu aja sudah. Ya silakan saja. Tapi gambarannya seperti itu. Ya rumah geribik aja sudah bisa ditempati. Lantai tanah aja sudah bisa ditempati. Makanya kata Nabi, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan Anda berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Tergantung kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini melangkah, ya kita sudah mulai melangkah membenahi hati. Ya, kalau syariat itu membenahi tubuh. Ya, jadi syariat itu jalan bagi tubuh. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal. Itu urusan syariat, itu untuk membenahi tubuh supaya tubuh kita ini bisa selamat. Ya. Makanya saya katakan syariat itu jalan bagi tubuh. Tapi kita jangan habis waktu kita muter-muter di syariat melulu gitu. Banyak yang harus kita kaji, yang kita harus amalkan. Kalau sudah selesai kita di syariat dalam artian fardu ain, ya, so di syariat itu yang penting itu fardu ainnya dulu, Pak. Artinya yang mesti kita kerjakan masing-masing. Kalau sudah tahu itu sambil jalan mengkaji yang lain, jangan lupa benahi yang di dalam. Benahi hati. Nah, membenahi hati itu pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membenahi hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, jadi zikir la ilaha illallah itu paling tidak 3 fungsinya. Yang pertama menghapus dosa. Man qala la ilallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan mukhlisan, sekali saja mengucap la ilaha illallah khalis mukhlis. Khalis yang membersihkan. Jadi kita mengucap la ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucap kalimat tapi membersihkan. Makanya metode zikirnya la ilaha illallah. Jadi meliputi 7 latifah. Ya, 7 latifah, 7 latifah itu anggota tubuh batin. Kalimat la itu sudah melewati 2 latifah, latifatul afa dan latifah nafsun natiqah. Begitu kita masuk ilaha, 2 latifah lagi, latifah khafi dan latifah ruh. Begitu masuk illallah, itu latifah sirri dan latifah qalbi. Sudah 6 latifah. Dengan kita memahami makna yang terkandung di dalam kalimat itu, mengisi latifah yang ke-7, yaitu kullu jasad, sekujur tubuh kita. Siapa orang yang mengucap la ilaha khalisan mukhlisan, dia masuk surga. Kalau sudah masuk surga, berarti tidak ada dosa lagi, Pak. Ya, kalau masih ada dosa, nggak boleh masuk surga. Nah, itu satu. Jadi kalimat la ilaha menghapus dosa. Yang kedua, ya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah mengobati penyakit. Ya, penyakit batin. Iri, dengki, hasud,
Merasa kita yang lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Itu penyakit semua itu. Ya, membuang penyakit. Nah, dengan kita mengucap la ilaha illallah, banyak berzikir, menyembuhkan penyakit batin. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbaiki segala yang rusak di dalam diri kita ini. Mana yang rusak? Kalau saya ibaratkan lampu, ya, ini lampu neon, gitu ya, kan nyala. Kenapa dia nyala? Ya, lampunya bagus, setrumnya ada, kabelnya tersambung. Begitu dicetekkan, nah hidup dia. Bagus kan? Karena lampunya, boklamnya bagus, kabel tersambung, setrum ada. Tapi kalau begitu dicetekkan, dia nggak nyala, berarti ada yang rusak. Mungkin boklamnya yang rusak, atau kabelnya yang putus, atau memang setrumnya nggak ada. Nah, ya, nggak nyala. Nah, begitu juga kita nih. Begitu dicetekkan, cetek, hayya 'alas shalah, dengan nyetekannya itu. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira nyala enggak? Bangun enggak? Tergerak enggak mau melaksanakan sholat? Tapi kalau sudah dicetekkan as-salatu khairum minan naum, enggak bangun, enggak sholat, nah berarti ada yang rusak. Ya, apa setrumnya yang enggak ada? Setrum itu apa? Iman. Setrum enggak ada. Boklamnya bagus, akalnya sehat. Ya, kabel tersambung, telinga kita enggak dengar. Itu ibaratnya begitu. Nah, kalau nggak nyala, itu salah satunya rusak. Mungkin boklamnya putus, nah, akal nggak sehat. Boklam putus itu, ya. Atau kurang, nggak cukup 10, cuman 9. Atau setrumnya nggak ada, mati. Imannya mati, nggak ada iman. Atau memang iman ada, cuman spaninnya rendah. Ya, spaning rendah. Kadang-kadang kita ini kan ada kelihatan betul spaning rendah itu, Pak. Ini maaf kan ya. Sudah duduk di masjid, ya, sudah kita salat sunat, tahiyatul masjid sudah, qabliyah sudah. Muazzin atau Bilal sudah mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Masih duduk juga. Udah selesai qamatnya masih duduk. Ini kayaknya setrumnya sepaning rendah kan. Bukan nggak ada setrum, bukan, sepaningnya yang rendah. Nah, mestinya kan begitu hayya 'alas shalah langsung bangun gitu. Begitu dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, enggak ada duduk lagi, langsung bangun. Begitu qad qamatis salatu, qad qamatis salah, sudah berdiri kita nyusun saf. Ada. Ditowel begitu masih juga enggak bergerak. Itu spaningnya rendah. Nah, dengan kita belajar zikir, belajar tarekat, itu memperbaiki yang rusak-rusak itu. Maka jangan heran setelah kita mengamalkan zikir, mengamalkan tarekat, salat sunatnya lebih banyak. Hatinya selalu ingat ke Allah, lisannya selalu berzikir. Itu alhamdulillah sudah sembuh lah. Yang rusak-rusak mulai sudah diperbaiki. Ya. Mungkin puasa-puasa sunatnya lebih banyak. Ini sebentar lagi kita disunahkan puasa sunat. Mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Nah, kita sunahkan puasa. Pahalanya sangat besar. Nah, bagi mereka yang memang sepaninnya sudah cukup, ya setrum ada, sepaninnya normal, nah insya Allah itu akan terlaksana dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu, yang ketiga memperbaiki segala yang rusak. Maka diperlukan betul itu memperbarui iman itu dengan banyak zikir. Kadang-kadang kita hanya ada di spanduk, ya.
Peringatan Isra, dengan peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa. Itu kan kata-katanya. Cara ningkatnya gimana? Gitu. Jadi meningkatkan iman itu salah satunya itu perbanyak nyebut la ilaha illallah. Banyak zikir, Pak. Meningkatkan iman. Nah, maka ya dengan kita belajar zikir, kita amalkan, ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit amaliah kita lebih banyak dan iman kita lebih kuat, insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kita biasakan dulu, karena itu ketika orang akan meninggal, Pak, dua alatnya, lisan dan hati. Nah, ini alat yang akan kita gunakan ketika kita nyebrang, meninggalkan dunia ini. Makanya saya sering sampaikan untuk kita sama-sama mencari supaya selamat. Pertama kita tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Saya bilang, ya, kita sudah tahu arahnya. Kemana? Kembali kepada Allah. Kemana kita pergi sudah mati? Kembali ke Allah. Bukan ke sorga. Bukan. Sorga itu nikmat, rahmat dari Allah. Kalau kebagian, Pak. Kalau nggak dikasih Allah, nggak bisa pula kita nuntut. Itu Allah yang punya hak. Mau dikasih Allah atau tidak, itu hak Allah. Tapi yang dari kita, sasaran utamanya kembali ke Allah dulu. Itu dulu. Yang kedua, kita perlu tahu rute jalannya. Saya bilang, ini sudah pernah saya sampaikan dulu. Rute jalannya, ada 4 alam yang akan dilewati. Pertama disebut dengan alam ruhiyah, alam ruhiyah namanya. Yang kedua alam siriyah. Yang ketiga alam nuriyah. Yang keempat alam uluhiyah. 4 macam alam yang akan dilalui oleh seorang yang meninggal dunia. Begitu masuk ke alam ruhiyah, nah bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita perbuat? Ya, begitu lepas dari alam ruhiyah masuk ke alam siriyah. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Selesai alam siriyah, masuk ke alam nuriyah. Selesai alam nuriyah, baru sampai ke alam uluhiyah. Nah, ini semua yang saya sebut dengan rute jalan. Kalau dari sekarang kita nggak paham itu, khawatir, Pak, tenggelam di perjalanan. Nggak nyampai. Yang namanya kampung halaman kita itu di alam uluhiyah ini. Kan alam lahut. Kita turun dulu dari alam lahut. Dari alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki, alam nasut dunia ini. Nah, pulang juga begitu. Nah, jadi tempat kita itu di alam uluhiyah. Alam ketuhanan. Nah, ke sana kita kembalinya. Nah, jadi oleh karena itu kita mempelajari rute jalannya ini. Nah, setelah kita tahu rute jalannya ini, baru kita siapkan kendaraan. Mana kendaraan? Kendaraan itu ibadah. Maka disebutkan ya sholat kendaraan, puasa ibarat kendaraan. Termasuk kurban itu kendaraan. Maka dari orang-orang tua kita mengatakan kurban itu kendaraan kita. Di akhirat. Maksud kendaraan itu bukan kita mau naik kambing, Pak. Ya. Kapan nyampainya orang pakai burak, kita pakai kambing. Nah, maksud kendaraan itu wasilah untuk takwa kita kepada Allah. Nah, buktinya kita bertakwa kepada Allah, nah ini kita korban. Ya, berkorban. Nah, berkorban juga punya filosofis tersendiri. Gitu. Ya, nanti kita kaji lebih jauh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tetapi banyak sekali di antara hamba-hamba Allah, gitu ya, mendekati ajalnya lidah sudah tidak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang jangankan mendekati ajal, jauh sebelum mau mati sudah nggak bisa ngomong, kena stroke. Nah, ini sudah macet, ya, lidah sudah nggak bisa ngomong. Nah, kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, hanya ada satu lagi alat yang bisa kita gunakan. Apa? Hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih,
Bagaimana cara zikirnya, bagaimana cara ingatnya ke Allah, khawatir. Begitu muhtadar mendekati ajal, bingung. Ya, lidah sudah nggak bisa ngomong, hati nggak ngerti apa yang mau dizikirkan. Nah, maka dari sekarang kita latih. Nah, kita diam. Nah, tadi kita diam. Diam itu bukan diam kosong, Pak. Melatih hati berzikir. Ada nggak dasar hukumnya? Ada nggak dalilnya? Zaman sekarang kan kadang-kadang mana ayatnya, mana hadisnya. Dia sendiri nggak pernah belajar, ngomong nggak ada ayat, nggak ada hadis, katanya. Nah, banyak sekali dasar hukumnya, Pak. Antara lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, jangan bersuara. Ya, jadi zikirnya dalam hati, enggak boleh bersuara karena perintahnya zikirnya pakai hati. Bil wudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Isi hati itu dengan zikir, ingat hati kepada Allah. Nah, ini dilatih. Pakai apa zikirnya? Kata Allah, pakai ismuzat. Ya. Pakai ismuzat, artinya zikir kita dengan menyebut nama dulu. Kata Allahu Allah, Allahu Allah. Itu sebut nama. Yang disebut nama, yang diingat, yang punya nama. Ya, kita ini kadang-kadang yang diingat nama, yang punya nama nggak tahu. Ya, tahu kita namanya Pak Suryadi, itu nama, sebutan. Tapi ngerti enggak siapa yang bernama Pak Suryadi itu? Tapi kalau kita sudah kenal, begitu tersebut nama, kebayang kita orangnya ganteng. Itu artinya sudah kebayang, sudah tahu. Coba kalau kita nggak tahu, yang kita tahu cuma nama saja, waduh, cuma sebutan aja. Allah kata mulutnya, dia nggak tahu siapa Allah itu. Ya, nah ini maka diperlukan kita mengkaji, memahami itu sehingga kita sebut nama, tahu kepada yang punya nama. Nah, jadi hati kita ini selalu ingat ke Allah. Di mana saja, kapan saja, di darat, di laut, di udara. Waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit. Kapan saja, sehingga Allah ingatkan betul. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, jangan lengah, sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu tandanya lalai. Begitu kau lalai, nah iblis masuk. Kalau iblis sudah masuk, nah dia menggoda kita, Pak, cepat sekali tergoda. So iblis itu enggak pernah berputus asa, Pak. Ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Semala atiyan lahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, kata iblis, karena engkau telah mengutuk saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Nah, makanya Allah ingatkan betul, jangan lengah. Ketika kita lengah, iblis masuk. Nah, makanya hati selalu ingat ke Allah. Ya. So, iblis itu selalu berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Apa kalau kita sudah beras sholat, sudah ikut pengajian, apa enggak digoda lagi sama iblis? Karena iblis itu selalu berusaha, bisa saja, Pak. Itu makanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang depan tuh yang nyata, yang dari belakang yang enggak nyata, yang kita enggak tahu. Yang depan nyata, yang sudah nyata, ya. Apa namanya, judi itu haram, udah jelas-jelas, tapi masih juga kita kerjakan, itu yang nyata. Dari kanan, dari kiri, dari kanan yang baik, yang kiri yang memang tidak baik, mabok-mabokan yang enggak bagus.
Itu digoda bagaimana supaya banyak minum minuman mabuk gitu. Dari kanan yang bagus, sholat. Apa kalau sudah sholat atau sudah ikut pengajian itu enggak digoda iblis lagi? Diusahakan betul sama iblis, Pak. Bapak mau kemana? Mau ngaji? Oh jangan Pak ngaji. Ya, tidur aja. Oh enggak, saya harus ngaji juga. Bangun kita. Rupanya iblis ini enggak bisa menghalangi lagi. Nah ketika kita sudah memutuskan mau ngaji, apa berhenti iblis ngomong? Enggak, diikuti. Iya Pak harus ngaji Pak. Jangan enggak ngaji Pak. Umur sudah tua Pak. Nah, ikuti pengajian Pak. Datanglah kita. Apa dilepas? Enggak, didampingi. Pak, Bapak kan ikut pengajian. Sudah tua Pak. Carilah tempat yang nyender-nyender Pak. Biar enak duduknya. Itu godaan yang nyata. Apa sudah aman kalau sudah nyender? Enggak, didampingi. Diembus-embusnya matanya. Akhirnya mejam matanya. Begitu mejam matanya, dipukul-pukul dari belakang. Ngangguk-ngangguk begini. Supaya enggak ketara ngantuknya. Kayaknya jamaah saya itu alhamdulillah ngerti betul dengan kajian. Tapi begitu sudah ngangguk-ngangguk, ditutup pula telinga. Nggak ngedengar. Begitu selesai ngaji, pulang. Apa sih kaji? Nggak ngerti saya. Ketiduran tadi. Nah, jadi artinya itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang nyata, yang nggak nyata, yang baik dan yang tidak baik selalu digoda oleh iblis tadi. Nah, salah satu upaya kita itu adalah dekat-dekat dengan Allah. Karena iblis itu nggak pernah takut dengan manusia, Pak. Ya, nah? Yang dia takut cuman Allah. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, nah iblis itu menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblis yang mendekat. Ya, nah, iblis itu lebih takut orang yang tidur dengan hati yang zikir daripada orang sholat tapi hatinya nggak ingat Allah. Kan ada kisahnya dulu, ya, Rasulullah mau masuk masjid. Ya, di pintu itu duduk seorang pemuda. Ya, duduk di pintu, ditegur sama Rasul. Jangan duduk di pintu, masuk. Kalau enggak keluar. Begitu ada teguran, nah si pemuda tadi nengok, oh Rasul yang datang. Apa kata pemuda tadi? Ya Muhammad, saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Kata Rasul, kenapa kamu takut sama yang tidur, enggak takut sama yang sholat? Ya Rasul, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, hatinya ingat terus ke Allah. Saya enggak berani dekat. Kalau saya dekat hancur saya. Tapi kalau yang sholat itu, nah badannya saja yang tunggang-tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan gua ini. ini makanan saya ini. Badannya aja yang tunggang-tunggi itu. Tapi hatinya ngobrol sama teman gua katanya. Diajak ngobrol sama iblis, gitu. Ngato kredit macet, belum bayar. Itu. Masya Allah. Jadi hati inilah yang kuncinya, Pak. Jadi hati kita selalu ingat ke Allah di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam pengamalan zikirnya sehingga mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Namun terakhir saya sampaikan, belajar zikir, belajar menghadap Allah. Orang menempuh perjalanan menuju Allah itu gangguannya 3. BBM. Bimbang, bosan, malas. Itu gangguannya itu. Kalau sudah terkena BBM, gugur tuh. Bimbang, kenapa bimbang? Paham belum sampai. Ya, bimbang. Bosan, kenapa bosan? Karena niat tidak ikhlas. Lain yang diharap, lain yang didapat, atau yang diharap tak kunjung datang. Itu ya. Maka terjadi kebosanan. Malas, kenapa malas? Belum terbiasa. Nah, maka solusinya yang pertama untuk keluar daripada kebimbangan, kaji.
pelajari apa la ilaha illallah itu, apa isinya, apa hubungannya dengan diri kita, supaya kita tidak terjadi kebimbangan. Yang kedua, kebosanan. Bagaimana mengatasi kebosanan? Lurus-lurus niat. Belajar zikir bukan untuk dunia, tapi untuk kembali ke Allah agar selamat. Itu aja. Kita belajar zikir bukan karena usaha lancar, supaya lancar. Bukan supaya jabatan naik. Bukan. Belajar zikir supaya kita bisa selamat pulang ke Allah. Maka lurus-lurus niat. Maka selalu ditanamkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Terakhir kata, kenapa harus malas? Karena malas itu karena belum terbiasa. Jadi paksa dulu, Bang. Paksa dulu setelah selesai sholat zikir la ilaha illallah. Orang sudah terbiasa, insya Allah tidak akan ditinggalkan lagi, nggak ada malasnya lagi, karena sudah terbiasa. Tapi tipnya, anggap zikir bukan kewajiban, tapi jadikan zikir sebuah kebutuhan. Nah, kalau sudah menganggap zikir itu adalah sebuah kebutuhan, sesibuk apapun urusan dunia, pasti kita akan sisihkan waktu untuk berzikir. Karena itu kebutuhan kita. Lagi-lagi mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Insya Allah kita diberi Allah bimbingan dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam melaksanakan amalan zikir ini. Hingga pada akhirnya kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Kita berharap Pak kumpul-kumpul seperti ini kita di dunia, sampai ke surga pun kita bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiri dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.